Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya mohon maaf karena agak bising karena tempat saya tidak di samping di pinggir jalan raya. Mohon maaf. Sini saya akan menjelaskan praktikum modul 1, yaitu program sederhana CNC milling promil 8000. Pada program ini ada dua cara memprogram dalam CNC milling tersebut ya. Yang pertama ada absolute. Secara absolut ini seperti yang ada di kiri, dan cara increment yang ada di sini yang kanan ya. Bedanya di mana? Kita bisa lihat nanti. Sebelumnya saya compile dulu ya. Compile. Nah, ini saya buat bentuk seperti ini, sangat sederhana. Namun di sini bedanya ya, kalau yang absolut ini saya rasa lebih mudah dari increment karena karena absolut itu agak bertahap gitu, tidak ribet. Sekali lagi mohon maaf karena agak bising. Yang pertama, bedaan yang paling dasar ini adalah G90 kalau absolut, dan increment ada G91. Bagi yang teman-teman yang belum tahu, ini M30 ini merupakan nanti jalur maupun arah dari spindle. Spindle itu arahnya kemana? Kalau M30 ini arahnya ke arahnya ke searah jarum jam. Kalau bisa diubah nanti, misalkan yang berlawanan dengan jarum jam bisa diganti dengan M4 gitu. Ini M3 S2000 ini kecepatan spindlenya kecepatan sebesar 2000 seperti itu. Mari kita lihat ke G0 ini posisi awal, di mana ini alat yang ini diletakkan. Ini di G0 itu merupakan perintah namun tidak menyayat objek, tidak menggaris seperti ini, cuman pindah tok lah. Ini tidak menyayat. X0 sama Y0, Z10 ini posisi. X sama Y ini bagi yang belum tahu, X itu ke sini, Y itu ke atas ini. Dan Z ini merupakan ini, posisi ini di atasnya objek itu sebesar Z10 itu. Kita balik lagi ke G0. Dimana G0 ini kita posisikannya di X10, berarti di sini. Bergerak di Y10 itu berarti di sini. Z2 berarti agak menurun, ini udah Z-nya ini agak menurun, jadi alat potongnya sudah agak menurun. G1 ini sudah perintah untuk menjalankan alat ukur dengan menyayat, dengan cara menyayat ini, melukai objek lah seperti itu. F1000 ini kecepatan untuk melukainya loh, itu F1000. G1 kita perintahkan G1 X50, berarti ini jalannya ke atas. Terus X1 X50 ini di sini, X50 ini di sini, Y50 ini di sini. Jadi ini jalan langsung ke atas ini. Jadi terus ke G1 lagi, perintah bernyayat lagi, X90 ke Y10, berarti X90 ini di sini, Y10 ini di sini. Jadi Y10 itu dari di sini. Nah, bisa dipahami, langsung melaju ke dari X10 ini ada di sini X10, Y10 juga di bawah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ini untuk apa ya? Nah, ini pindah garis maupun pindah toolnya itu diangkat menggunakan G0, diangkat ke arah sini. Nah, ke X50 Y50 itu dipindah ke atas, lalu dijalankan menuju Y10, jadi ke bawah. Ini adalah penutup, di mana spindle ini yang awalnya ada di sini dipindahkan ke posisi ini. Nah, bedanya yang increment ada G91
sisanya sama, cuman kalau increment itu lebih apa ya, itu alat potongnya itu mengikuti apa ya, berjalan sesuai dengan posisi yang terakhir. Misal ini GX10 ini sama kan, sama ini posisinya ada di sini. Kalau increment identik nanti ada, kalau ada minusnya itu pasti increment itu udah seperti itu. Dan ini ya, kalau kenapa ini 40 di sini 50, karena memang di sini kan sudah 10. Di sini ini 10. Jadi kalau increment itu dihitung, sedangkan absolut enggak, langsung ke intinya gitu lebih tulis. Kalau increment dihitung, jadi 10 ditambah 40 sama dengan 50 gitu. Pokoknya misalkan ini kan 40 ada di sini, ini 40 sedangkan di sini Y50 sedangkan di sini Y40, karena apa? Dikurangi Y40 dikurangi yang ini. Nah, ini kan 10, jadi 40 sama dengan 50 sama aja samanya. Bedanya cuman kalau increment itu menurut saya itu lebih sulit. Nah, karena harus teliti loh. Toolnya itu ada di posisi mana, itu harus teliti. Nah, ini juga bedanya cuma di situ sih, kalau increment sama absolut. Jadi kesimpulannya, absolut itu maksudnya kalau absolut itu kayak lurus-lurus gitu ya, lurus-lurus. Kalau increment itu harus teliti di mana posisi tool terakhir itu. Misalkan tool terakhirnya ada di sini, di sini loh, angka berapa ini, di min 40 gitu. Kalau mau pindah itu ini di min kalau 40, kalau ke sini itu berarti X-nya min. Asalkan di sini di 8, kalau ke sini itu min gitu. Itu. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan ini cukup sederhana ya penjelasannya. Kalau yang bagi yang kurang paham, Z ini kenapa kok min 2, Z ini min 2 di absolut maupun increment, kenapa min 8? Karena Z ini di sini kan Z-nya itu awalnya 10. Nah, itu 10 itu ininya loh, nggak ada di atasnya objek ini 10 itu sebesar 10. Jadi ini diturunkan ke Z2 berarti sudah hampir mendekati, tapi belum nyentuh ya. Ini sudah ada pas di atasnya objek, cuman ini Z2 di atasnya. Nah, ini Z-2 ini sudah menyayat kedalamannya itu Z. Kalau min itu sudah menyatakan kedalaman, itu sama seperti ini. Karena ini memang mengikuti ini ya, kalau increment Z-nya itu ini menunjukkan kedalaman ini, makanya 8 itu sebenarnya ini kan 10 dikurangi, berarti kalau min itu ke bawah, itu akan menusuk ke bawah dan menggarisi objek ini. Dan untuk penutupnya ini sama kayak ini. Tapi kalau ini penutupnya itu tetap ngikutin tool yang terakhir itu ada di mana. Itu kan tool yang terakhir dari sini. Itu bukan langsung dipindah kayak ini ke X0, Y0, enggak, langsung itu ngikutin. Kalau ini mau pindah ini dikurangi berapa gitu, kalau dari sini ke sini itu sama dengan min berapa gitu. Hitungannya seperti itu. Kalau yang increment, agak sulit ya, agak bingung juga. Kalau increment itu lebih sulit dari absolut, lebih gampang absolut. Intinya seperti itu. Terima kasih.